Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ashrah sudurana wa tazawwas an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang sering kami ulang untuk menyemangati itu adalah dua hadis, tapi dua hadis itu begitu benar-benar membawa kita kepada kehangatan semangat. Man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumah sejak langkah pertama itu diikuti dengan nawaitu untuk thalabul ilmi, maka apapun yang didapatkan resikonya maka itu dihitung fi sabilillah. Ngantuknya juga fi sabilillah, capeknya juga fi sabilillah, kehabisan bensin juga fi sabilillah. Apakah di dalam majelis ini atas ilmu yang disampaikan itu menjadikan panjenengan itu mudeng atau justru mubeng? Itu juga fi sabilillah. Apakah hasilnya nanti setelah pengajian itu membuat kita senang atau sebaliknya justru senang? Waktu datang itu senang, habis dengar penjelasan pengajian malah senang. Itu juga fi sabilillah, nilai yang luar biasa. Hadis yang kedua yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, saya hafal itu sejak kecil, sejak jadi santri. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tapi waktu itu nggak paham, sampai yang pernah kami sampaikan cerita Syekh Al-Burhani ketika bertemu dengan kufar penggali kubur. Penggali kubur itu ketemu dengan dua jenazah dua kali, tapi belum jelas identitasnya siapa, tapi membuatnya kagum. Kayaknya ini orang hebat, orang sakti. Kalau kita ya bahasanya mungkin ini mesti seorang kiai
mesti seorang ulama, mesti seorang habib. Tapi nggak tahu ini identitasnya siapa. Sampai seorang ibu itu ziarah di makam itu, terus ditanya, ibu, panjenenganku menziarahi siapa? Itu anak saya. Kalau sebelah sana itu kakaknya. Profesinya apa? Punya amalan hebat apa? Lah kenapa? Waktu ditaruh di dalam liang lahat, tiba-tiba itu berubah sekitarnya. Bukan dilihat itu sebagai pemakaman yang dilihat oleh pandangan mata, tapi yang dilihat itu sudah jadi taman, berubah taman. Ia khawatir kalau itu tuh hanya halusinasi, ternyata beneran. Belum selesai pemandangan itu berubah, tiba-tiba datang penunggang kuda, berhenti di liang lahat, membawa pergi jenazahnya kedua sosok ini. Nggak tahu kemana hilangnya. Ini membuat sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan dalam benak Bapak Ibu menjadi sebuah pandangan yang istimewa. Bukan hanya dilihat itu nampak cuma biasa saja. Thalibul ilmi, para pencari ilmu dan yang membiayai. Nah, ikut thalibul ilmi karena kesibukan, karena pekerjaan, karena sebuah urusan. Tapi membiayai thalibul ilmi itu terhormat sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka sangat tepat ketika hadis ini bicaranya adalah terkait dengan cerita Syekh Burhani. Jadi betul-betul orang itu semakin hadir di dalam majelis ilmu, semakin dia itu dimudahkan jalan menuju jannah. Semakin terbuka, semakin mudah, semakin lapang, semakin lapang. Zahirnya kayak begini nih. Tapi jangan lihat dengan pandangan mata, lihatlah dengan pandangan basiroh, dengan ilmu, dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Rasulullah SAW, sehingga terus termotivasi bawaannya itu senang gitu ya. Sekalipun gerimis, sekalipun hujan, yang dilihat itu bukan yang zahir dilihat oleh mata, tapi yang dipandang dan dilihat oleh maknawi basirohnya yang ada pada diri. Bapak Ibu, sekalipun ini sudah kami ulang berapa kali saya nggak tahu, tapi itu sesuatu yang terngiang terus setiap majelis ini dibuat. Alangkah hebatnya panjenengan. Kemudian bisa menggerakkan untuk menitipkan anaknya, putrinya. Bapak Ibu kadang-kadang putra putrinya masih kecil, tapi bisa menggerakkan untuk membiayai yang sedang thalabul ilmi, menghafal ayat demi ayatnya. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Nanti akan kita perjelas dan kita terangkan di dalam bab Ahad pagi, berarti di formula 12. Selanjutnya kita akan bahas sore hari ini adalah surga dunia, tapi yang jilid ketiga. Kira-kira hebatnya apa sih surga dunia yang ketiga itu? Kalau yang kedua itu surga dunia yang disiapkan Allah itu berupa amal soleh. Mari kita lihat. Next. Ternyata surga dunia itu dibentukkan oleh Allah berupa kalamullah yang menjadi mukjizat Rasulullah sepanjang zaman, di mana para nabi sebelumnya mukjizat itu ya sewaktu Rasulnya sudah meninggal selesai
mukjizatnya, tapi ini istimewa. Ini Rasulnya sudah tiada, tapi mukjizatnya terus ada. Bahkan kalau dilihat di dalam Al-Quran dijelaskan lebih jelas. Andai kata Al-Quran itu diturunkan kepada gunung-gunung, kepada sungai-sungai, kepada bebatuan, hasilnya itu luar biasa. Bebatuan di sungai itu bisa hancur berkeping-keping. Andai kata ada kalimat yang dengan kalimat itu yang sakit bisa sembuh, yang sudah mati bahkan bisa bicara, saking dahsyatnya kalimat itu, maka kalimat itu mesti Quran. Masalahnya kita itu tidak menyadari yang ada di sisi kita seberapa hebatnya. Suatu hari kami bersama teman terus bertanya, Ustaz, pengen lihat bahwa ini pohon yang biasa diagungkan orang-orang kampung, ayat Al-Quran ini bisa membakar pohon ini, masa? Kemudian dibacakan ayat itu kepada pohon itu, tahu-tahu itu petir menyambar, pohonnya terbelah, keluar api. Luar biasa. Ternyata ini bukan kalimat biasa, kalimat yang dahsyat. Saya dapat riwayat itu dari teman yang ada di Madinah, tapi masih saya simpan ya, karena sedemikian dahsyatnya. Judulnya itu Ayatul Ahya, ayat-ayat Al-Quran yang diperuntukkan untuk kehidupan. Jadi dibacakan sebagai ruqyah. Kalimat ruqyah itu adalah kalimat berupa isinya ayat-ayat Al-Quran. Jadi tidak identik ini mesti kena jin, enggak. Semua sakit itu bisa dibacakan ruqyah untuk psikisnya, untuk kebaikannya, dan untuk tambah kebaikan keadaan-keadaan. Maka diperuntukkan untuk segala keluhan, segala sakit. Ketika kami menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran, tahukah Bapak Ibu, Al-Fatihah itu ruqyah kalau dibacakan kepada sakit. Masalahnya kita itu belum tentu yakin. Misalkan kalau itu ruqyah, dulu khasiatnya itu orang yang kepatok ular, tapi ini jangan coba-coba kalau belum kuat Al-Fatihah. Itu dibacakan Al-Fatihah, bisa ular itu bisa apa ya, memudar. Saya melihat hadisnya terus pengen tiru. Qadar Allah, kesempatannya itu adalah untuk tawon lebih sedikit di bawah derajatnya dipatok ular, di tangan yang bagian jempol. Nah, ini kesempatan untuk menguji ruqyah saya. Saya bacakan Al-Fatihah. Alhamdulillah Bapak Ibu, tidak sembuh. Ternyata seorang ustadz sekalipun sering tausiah lagi, itu tidak pengaruh kalau barangkali keyakinannya belum sampai. Saya bacakan sekali tadi bukan di tangan, tambah senut-senut, tambah loro, tak ulangi 2 kali, yujik loro 3 kali, masih sakit, sampai 11 kali. Sakitnya hilang, tapi bengkaknya masih. Jadi kalau kita itu besuk orang sakit, biasakan
Karena orang yang besuk, orang yang sakit itu didoakan 70.000 malaikat, luar biasa. Maka kita bacakan Al-Fatihah kepada yang sakit, mudah-mudahan itu menjadi obat. 11 kali kamu bacakan Al-Fatihah di jempol ya, dintuk tawon, padahal itu tawon das. Tawon das itu lebih sakit daripada tawon madu. Gilirannya kedua kali yang dintuk itu adalah bibir. Saya mau adzan, kurang cermat melihat mic-nya, itu sudah ada tawon di sini, nyes, beduk. Kalau kita kan pikirannya cepet-cepet nyari obat, cepet-cepet nyari dokter, tapi saya berusaha belajar, coba seberapa manfaat ilmu yang kita dapat selama ini. Ketika yang ditutup itu adalah bibir, alhamdulillah 3 kali itu sudah tidak sakit, juga tidak bengkak, berarti ada kemajuan. Silakan diuji Bapak Ibu. Kalau badannya itu meriang, masuk angin, dibacakan Al-Fatihah. Kalau biar mantep, bacakan Al-Baqarah. Mesti sulit, karena bacanya Al-Baqarah jadi lama, dipegang ya sakit, kemudian Al-Baqarah suwi. Kalau Al-Fatihah itu cepat. Seberapa dahsyatnya ruqyah dengan bacaan ayat-ayat kita, karena dihadirkan di kehidupan kita itu syifaa'ul linnas, obat bagi manusia, luar biasa. Mari kita bahas dari perkataan Ibnu Shalah. Ini seorang ulama yang meriwayatkan bahwasanya para malaikat itu tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Malaikat yang terhormat itu tidak dikasih kesempatan membaca Al-Quran, maka setiap ada bacaan Al-Quran, malaikat itu mendekat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul sekumpulan orang di rumah dari rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, membaca Al-Quran dan mentadarusinya, kecuali malaikat akan datang. Malaikat itu ada kelompok namanya Sifarah yang suka keliling-keliling. Kalau ada bacaan Al-Quran maka akan berhenti berkumpul di sekumpulan mereka yang baca Al-Quran. Kita yang sholat aja belum tentu didatangi malaikat, yang sedang berdoa, yang sedang melakukan aktivitas kebaikan itu belum tentu malaikat itu didatangkan. Tapi kalau bacaan Al-Quran, Masya Allah, itu langsung malaikat itu mendekat. Belum tentu kita yang duduk di sini itu malaikat mendekat. Boleh jadi malaikat mendekat itu karena bacaan yang membaca tilawah tadi. Begitu tilawah, malaikat mendekat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbanyaklah membaca Al-Quran, itu sesuatu yang hebat. Selanjutnya adalah perkataan ulama yang lain dari Imam besar Ibrahim Al-Maqdisi, memberikan wasiat pada muridnya Abbas Ad-Daim rahimahullah, perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya
setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Kalau bacanya 1 juz, yang dimudahkan sebanyak 1 juz. Bacanya 5 juz lebih mudah lagi, bacanya 10 juz lebih mudah lagi. Oleh sebab itu saya berani mengumumkan kepada halayak bahwa formula di pondok kami itu yang sebelumnya itu selesai setoran atau khatam 30 juz itu 3 tahun, tapi kita rubah dengan 1 tahun. Ada apa? Karena ada resep ini. Tempo hari kami datang ke Kuantum, terus ngecek ini yang khatam 30 juz pertama siapa. Ngecek itu hanya untuk memastikan. Ternyata itu adalah yang paling rajin tilawah, tiap hari 5 juz, 5 juz, 5 juz. Itu yang paling cepat selesai khatamnya. Yang 3 juz, 4 juz, kadang 2, kadang 1, biasanya tambah lama. Berarti benar yang dikatakan oleh Imam Al-Maqdisi. Karena sudah tahu begitu, akhirnya formula itu kita buat untuk rumah tahfidz ini. Kita abadikan menjadi formula 15. Formula 12 sudah ada, formula 15 datang kemudian. Bukan berarti jumlahnya banyak, berarti datang duluan, enggak. Formula 12 itu sudah duluan. Kami ujikan sejak 2012 sampai 22 tahun kami menguji. Terasa itu kok ternyata manfaatnya luar biasa. Akhirnya kami sebarkan kepada khalayak kaum muslim. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini yang cocok. Kalau langsung alhamdulillah. Awet sehat. Gak enak kalau diomongkan awet muda. Paling tepat ya awet sehat terus dan panjang usia. Ini justru yang meriwayatkan Imam Al-Qurtubi, mufassir. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan ingatannya segar meskipun usianya telah mencapai 100 tahun. Kami ketemu dengan salah satu mertua kakak itu daerah Probolinggo, Jawa Timur. Usianya udah 100 lebih, tapi tiap hari kalau nggak ke sawah itu ya megang Al-Quran. Saya tanya, Bapak, apa rahasianya panjenengan kok sehat terus? Masih ke sawah, masih ke sana kemana? Minum air putih itu yang pertama. Yang kedua, saya itu suka baca dari kanan. Awalnya beliau mengungkapkannya demikian, suka baca dari kanan, mikir kata. Sebaiknya panjenengan tidak ikut mikir, karena itu beban tersendiri. Baca dari kanan itu maksudnya Al-Quran. Emang ada bacaan buku yang dari kanan? Kalau ada, itu mesti buku kualik. Itu hanya satu-satunya Al-Quran yang memberikan kedahsyatan demikian. Bahkan kamu pernah cerita ya sebelumnya, barangkali ada yang lupa, ketemu dengan seorang ibu-ibu usianya 96, sehat. Beliau punya anak yang punya usaha roket chicken yang di Jogja. Waktu ketemu itu pakai headset itu. Tak pikir ini Mbak kok keren banget itu. Ikuti zaman. Kita ngambil headset. Ternyata dia itu punya Quran di Demak yang besar. Kalau dibuka plek plek plek, ketinggalan di Demak.
hari-harinya itu ngamuk terus karena nggak dibawa Al-Qur'annya. Akhirnya oleh anaknya itu digantikan dulu sementara dengan headset. Ya kan lumayan, nggak nesu-nesu. Kalau sudah kadung jatuh cinta dengan Al-Quran itu luar biasa, pengennya baca dan baca, dan itu diberikan sehat. Kalau sekiranya membaca Al-Quran itu menjadi kebiasaan, bahkan seharinya 5 juz, dia akan awet sehatnya dan tidak kenal pikun. Orang yang hafal Quran itu tidak pikun, Bapak Ibu. Kalau sampai ada orang yang hafal Quran itu pikun, berarti dia sudah nggak hafal lagi, ya kan? Mau tegang. Nah kalau pikun berarti nggak jadi hafal Quran. Ya iyalah. Bisa jadi maknanya begitu, bisa jadi maknanya adalah ya memang demikian. Orang yang ahli Quran, nanti ada siapa pembaca Al-Quran, fulan. Yuk kita teruskan aja. Ini tahu-tahu sudah sore, sudah dekat maghrib. Coba teruskan lagi. Next. Paling jernih akalnya, berkata Abdul Malik bin Umair, satu-satunya manusia yang tidak tua atau awet muda dan tidak lupa adalah yang selalu membaca Al-Quran. Manusia yang paling jernih akalnya adalah pembaca Al-Quran. Itu sudah diteliti. Baca Al-Quran ba'da maghrib sampai isya itu akan membuat naik kecerdasannya 80%. Mungkinkah orang yang selalu naik kecerdasannya 80%? Nah kok pikun? Itu impossible, nggak mungkin. Sehingga yang sudah bersama dengan Al-Quran, melaziminya, mendisiplinkannya, itu ibarat sebagaimana dia itu punya surga sendiri. Rasanya itu sedih kalau nggak baca Al-Quran. Jangan sebaliknya, rasanya itu sedih kalau baca Quran, atau kalau sedih dia baru baca Al-Quran. Jadikan betul-betul Al-Quran itu sebagai obat seluruh penyakit. Jadi obat dari seluruh masalah hati. Kemudian selanjutnya ini jadi kecil sekali. Para pembaca Al-Quran, maka yang kami sebut pertama kali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Bapak Ibu menghitung, Rasulullah itu hidup 63 tahun. Risalah yang diembannya itu hanya disampaikan selama 22 tahun, tapi bisa diselesaikan seluruh dunia dan sampai akhir zaman. Itu kalau bukan sebuah mukjizat itu sulit. Maka Al-Quranlah yang menjadi mukjizat Rasulullah SAW. Hebatnya lagi, Rasulullah itu digembleng, ditempa setiap malam itu 10 juz, dan itu selama 10 tahun. Para sahabat yang mengikuti ya ikut-ikutan kena tempaan ini 10 juz. Kira-kira Bapak Ibu mampu apa tidak? 10 juz sampai khatam ya? Bukan 10 juz awalnya terus kemudian akhirnya ketiduran, bukan. Kemudian yang biasa baca Quran itu Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, itu setiap jam 2 malam bangun baca Al-Quran, keluarganya diajak
seluruh karyawannya diajak. Itu rahasia. Syekh Sulaiman Ar-Raji itu orang terkaya hari ini di Arab Saudi. Itu usianya sudah 95 tahun. Itu saya baca 1 tahun yang lalu. Hari ini masih hidup, luar biasa. Kemudian salah satu kelebihan Bapak Burhanuddin Habibie, kemudian disingkat BJ Habibie. BJ itu apa toh? Tak cari-cari, ternyata itu adalah kesingkatan dari Burhanuddin Yusuf. Beliau pernah kuliah di luar negeri dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Tapi ada 2 mahasiswa yang tidak pernah bisa dikalahkan. Segala cara digunakan untuk mengungguli 2 mahasiswa. Akhirnya daripada mengungguli susah, mending diteliti apa kehebatan. Setiap jam 2 malam itu bangun baca Quran. Anehnya 2 mahasiswa itu adalah Yahudi, bukan orang Islam. Bukan orang Islam kok baca Quran? Ya boleh, cuma baca. Yahudi itu pakai bahasa Arab juga. Akhirnya saking geramnya, dia ikut-ikutan jam 2 malam bangun untuk baca Quran. Dan akhirnya 2 mahasiswa Yahudi itu bisa diungguli. Itu ternyata rasanya luar biasa. Masya Allah. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah tahu ini lama atau baru. Kami lumayan 1 tahunan yang lalu. Ternyata luar biasa karena sebab itu. Itu Bapak Habibie. Kalau sahabat dulu itu sahabat Anas bin Malik. Itu sampai usianya 100 tahun lebih. Keluarganya juga banyak. Beliaulah yang meriwayatkan doa, Allahumma akfir mali wa waladi. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku. Wa barikni fima a'taitani. Berkahilah semua yang kau berikan kepada kami. Wa atil hayati ala ta'atika, dan panjangkan usiaku dalam ketaatan. Wa ahsin amali, dan selalu perbaikilah amalanku. Maka sekalipun sahabat Anas itu sudah sampai 100 tahun usianya, itu masih daftar jihad fisabilillah. Itu tandanya fisiknya sehat. Kebiasaannya adalah suka menghatamkan Al-Quran. Kalau sudah hatam, dipanggil seluruh keluarganya, terus doa bersama setelah hataman. Itu kebiasaan Anas bin Malik. Itu nampaknya biasa, tapi luar biasa menjadi hari ini. Kita itu butuh keberkahan yang banyak. Putranya Anas bin Malik itu 114. Jangan tanya istrinya, saya tidak diundang walimah. Setiap tanyanya mesti istrinya berapa, nggak tahu saya. Kok nggak tahu saya? Orang diundang walimahan, undangannya nggak sampai sini. Ini kan memudahkan kita ya. Coba kalau buat PAUD, TK, SD itu kan cepat penuh. Tidak perlu pendaftar dari luar, sudah banyak stoknya. Coba dilihat biar puas Bapak Ibu yang dirahmati. Mana ya? Coba lagi. Nah, sudah alhamdulillah Bapak Ibu. Itu tandanya sudah maghrib. Memang sudah adzan kok. Saya mau lanjutkan kayak apapun, kalau sudah alhamdulillah itu berarti selesai. Mudah-mudahan
tidak puas sampai di sini, masih pengen lebih, lebih dan lebih. Maknanya bukan hanya Jumat ini terus pray, enggak, terus ngaji, nanti ada acara lagi, terus lagi, terus lagi. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekalipun singkat tapi mudah-mudahan kaya manfaat. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama di waktu yang mustajabah. Kalau hari Jumat itu mustajabnya untuk bapak-bapak itu habis sholat Jumat, tapi kalau ibu-ibu habis asar. Jangan ikut yang bapak-bapak atau yang ikut ibu-ibu, terserah. Jangan ikut bapak-bapak atau ikut ibu-ibu, karena yang ikut ibu-ibu ya sekarang, yang ikut bapak-bapak ya sekarang. Itu nggak ada pilihan, karena bapak-bapak habis Jumat tadi ya pada nggak datang, datangnya juga habis asar. Mari kita tata hati kita tata pikiran kita, mudah-mudahan doa-doa kita dimustajab Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzuka min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, dan kami mohon perlindungan yang pernah diminta perlindungan itu oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an alaikal bala la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, engkaulah tempat kami meminta, engkaulah yang menyampaikan segala urusan. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daharan wa aisyan waqaran. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ya Allah, amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki yang halal sehingga tidak butuh dengan yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerahmu sehingga tidak butuh kepada selainmu. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tibham, Allahumma tibham mana, Allahumma tibham mana. Ya Allah, angkatlah kesulitan-kesulitan kami. Ya Allah, urailah problematika kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku berkali hada nastaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.